karena kita berkumpul di malam yang penuh keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam penuh pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, yaitu malam awal dari bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sungguhnya jumlah bulan antara setahun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada 12 bulan, yang dimana 12 bulan tersebut terdapat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 4. Dari 4 bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu berada di bumi dan segala sesuatu berada di langit. Apa saja 4 bulan itu? Thalathatus syarat wa wahidatul farad. 3 yang selalu bersambung-sambung dan 1 yaitu sendirian. 3 yaitu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Dan yang sendirian yaitu bulan yang sekarang kita bersama-sama di awal bulannya, yaitu bulan Rajab. Rajabul Ashab dan juga Rajabul Asham. Rajabul Ashab, Rajab kucuran. Di mana arti kucuran? Yaitu kucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang benar-benar tobat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepingin ngakoni dosa sakniki waktune. Kepingin celak datang Allah sakniki waktune. Kepingin ngemis atas rahmatnya Allah sekarang waktunya. Kepingin pandangan rahmat Allah agar selalu dekat dengan kita sekarang waktunya. Wa Rajabul Asham, dan juga Rajab adalah yang tuli. Maksudnya bagaimana? Ketika bulan Rajab, ketika bulan Muharram lainnya semuanya ini dahulu tidak ada perang sama sekali, karena sangat menta'zimkan atau memuliakan bulan-bulan ini. Dan haram hukumnya dahulu perang di kala 4 bulan ini. Sampai ulama mengatakan asam, bisu ataupun tuli, yaitu tidak pernah di bulan ini sama sekali seorang sama seorang, tidak pernah satu sama lain mengejek. Tidak pernah seseorang sama seseorang dahulu mendengar kejelekan orang lain yang diomongkan, atau menggibah, merasa-rasani seseorang lain, karena adalah bulan yang penuh ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Ramadan syahri wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Kenapa kok gitu? Ketika Sya'ban turunlah ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Ramadan adalah syahrul ummati, bulannya umatku. Ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab adalah bulan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Sya'ban syahrus salat 'ala al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban adalah bulan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat untuk perintah bersolawat kepada Nabi turunnya di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Maka di sini Sayyidina Ali
Apabila masuk daripada bulan Rajab seperti ini, beliau menyibukkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak kenal keluarganya, sampai tidak kenal teman-temannya. Beliau menyibukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam-malam seperti ini, seperti disampaikan Nabi Muhammad SAW, khamsa layali la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang dimana malam ini apabila orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awal Rajab. Malam seperti ini, malam awal Rajab. Kita mulai tadi sudah tata niat kita, hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat keluarga kita, hajat orang menitipkan hajat terhadap kita, hajat orang mencintai kita, hajat anak-anak istri kita, hajat teman-teman kita. Semua kita sudah sebutkan. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-lail nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Malam Jumat makanya selalu dibuat yasinan ataupun tahlil ataupun salat Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, malam Lailatul Idul Fitri, malam takbiran ketika Idul Fitri. Ketika malam Idul Fitri jangan dibuang-buang waktu untuk tidak bermanfaat. Kumpul keluarga, takbiran bersama, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kemudian yang terakhir, malam Lailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Maka dari 5 ini kita disunahkan untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, 4 malam. Barang siapa yang menghidupkan 4 malam kecuali malam hari Jumat, hatinya akan dihidupkan ketika hati orang-orang ketika di padang mahsyar nanti. Buktinya apa? Seperti apa? Maksudnya seperti apa? Ketika hati-hati seseorang di padang mahsyar ini hidup, pasti hati ini akan selamat di mahsyar, walaupun di sirat, walaupun dimanapun pasti akan selamat. Ketika hati orang ini mati, ditanya enggak bisa jawab apa-apa. Kemudian diberikan rapot kebaikan dan kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala, rapotnya semua hitam. Sampai diibaratkan orang kafir memaki ketika mengambil rapot itu bukan dengan seperti ini. Orang kafir nanti ketika mengambil rapot dibuletakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, diangelakan dan akhirat tadi. Dan semua ada rapotnya. Apa yang kita kerjakan selama di dunia semua lengkap, gak ada satu pun yang kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 malam ini kita hidupkan dengan bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca salat Nabi Muhammad SAW, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kapan? Mulai tenggelamnya matahari itu kita sudah disunahkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Kalau seumpama ini penuh sampai subuh ya nopo, itu lebih baik untuk beribadah kepada Allah. Lepotan sakit ya nopo, ditambah sehari rumiyin makin tahajud walaupun 1-2 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat. Niat untuk menghidupkan malam ini insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpamanya boten saged ya napa, yang penting sholat isya tadi berjamaah itu sudah mendapat pahala menghidupkan malam ini. Kalau gak bisa lagi gimana? Yang penting kita sudah niat ketika di majelis ini untuk menghidupkan malam ini dengan beribadah kepada Allah. Insya Allah dicatat menghidupkan malam ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tergantung niat kita. Hadirnya kita di sini untuk apa? Bulan-bulan seperti ini jangan kita sibukkan dengan ngurusi orang yang dahulu masih ada
problematika dengan keluarga sampai memutus sanak silaturahim, kita sambung. Yang masih punya kewajiban dengan orang tua, kita baiki hubungan kita dengan orang tua kita. Yang orang tua kita sudah meninggal, kita ziarahi makamnya, kita doakan mereka. Yang selama ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini ulama mengatakan adalah bulan bertanam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban yaitu bulan untuk menyiram. Bulan Ramadan yaitu kita untuk memetik buah yang kita tanam. Kalau kita nggak nanam, nggak mungkin kita memetik, dan juga nggak mungkin kita untuk menyiram. Tanaman bagaimana kita menanam dengan akhlak, kita menanam dengan taqarrub kepada Allah, kita menanam dengan inkisar, merasa banyak dosa di hadapan Allah setiap malam kita. Jadikan seumur-umur kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah bukan kita niki sujud sampai nangis dari Allah, sujud itu sampai nangis, semerap dosa-dosa yang hati mulai lahir sampai saat ini. Pernah bukan kita ini? Pernah tidak kita membuat bangga orang tua kita, membuat bangga keluarga kita, membuat bangga teman-teman kita, manfaat kepada orang-orang yang dekat dengan kita? Jangan sampai kita merugikan mereka, karena ini adalah bulan maghfirah, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagiakan mereka, yang dimana apabila ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak di dalam ridhonya orang tua kita. Wasakhallahu sukhtil walidain, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terdapat di murkanya orang tua kita. Jangan sampai membuat orang tua kita murka. Yang terputus silaturahim, monggo disambung silaturahim, disambung silaturahim. Kalau dikatakan di dalam hadis, diharamkan orang yang memutus silaturahim niku ambuni swarga, niku diharamkan sendiri. Ambuni swarga, ya napa tambah lebeti swarga, tambah diusir lan-lanan. Niki orang yang semuanya sering memutus silaturahim, sering boten nyopo, sering tambah masalah. Ini semua ini diharamkan. Di bulan-bulan ini marilah kita perbaiki diri kita. Kita kumpulkan keluarga kita, kita koreksi diri kita. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kampung kita. Kita hidupkan syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semuanya selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendengarkan doanya makhluk? Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam selalu mendengarkan doanya makhluk. Disebutkan tadi di dalam kitab ini, man talibi hajatin fa'uli lahul matarib. Barang siapa sing duwe hajat, setiap malam rahmati Allah Subhanahu wa taala niki turun. Sing ada hajat, monggo disebut hajati. Disebut Gusti Allah rahmati turun. Sing ada dosa akeh, monggo jaluk ngapunten datang Allah, kula ngapunten iki. Karena juga disebutkan kalau bisa di bulan ini selalu membaca banyak istighfar kepada Allah SWT, dan juga membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. 70 kali setiap habis sholat subuh dan habis sholat isya. Terus mantun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan tetap duduk menadahkan tangannya di hadapan Allah, mengemis datang Allah SWT. Rabbi firli, ya Rabb, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wa tub alayya, dan bahwasanya aku ini bertobat kepadamu. 70 kali. Barang siapa yang membaca 70 kali setiap sholat, habis sholat subuh dan sholat isya selama bulan Rajab, maka haram kulitnya niki disentuh api neraka.
70 kali Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kemudian ditutup dengan membaca doa yang insyaallah setiap kelilingi majelis insyaallah akan dibagikan dan dibaca bareng-bareng. Dan juga disunahkan untuk berpuasa di hari besok berpuasa. Bagi yang bisa, kalau mboten saged ketika di malam 27. Napa malam 27 niku? Isra Nabi Muhammad SAW. Kalau mboten saged di akhir bulan Rajab. Kalau semuanya bisa semua, tambah saya. Amin, amin. Kemudian kalau semuanya ditambah, jadikan 3 hari 1 bulan, 13, 14, 15. Mendapat pahala daripada puasa Rajab dan juga mendapat dari puasa Yaumul Bid, hari bulan. Ini pahalai pun dihitung-hitung. Pahala ini apa? Baru semangat. Cuma kulo pingin ngikuti nopo sing dilakoni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau pahala kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW dihitung-hitung sepuluh sing mulia Kanjeng Nabi. Mulia Kanjeng Nabi. Mboten pahala ni pahala sak pinten-pinten mboten sunah pun. Wis nopo kulo sama nglakoni napa? Kulo nglakoni nopo sing dilakoni Kanjeng Nabi. Kulo ngatur nopo sing dilakoni Kanjeng Nabi ngatur. Kulo ngapa yang nopo carane ngapai Kanjeng Nabi, lenggah yang nopo lenggah Kanjeng Nabi, ngomong sang ngomong Kanjeng Nabi, nuting yang nopo nuting Kanjeng Nabi, maam Kanjeng Nabi, minum Kanjeng Nabi, semua mengikuti Nabi Muhammad SAW bakalan mulia dunia akhirat. Mungkin mau di awal bulan ini, bulan awal yang penuh pandangan rahmat Allah, bulan penuh pandangan cinta dan ampunan Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa keluarga kita, mengampuni dosa-dosa teman-teman kita, mengampuni dosa-dosa orang mencintai kita, mengampuni dosa-dosa orang yang telah menyakiti kita, mengampuni dosa-dosa orang yang jauh-jauh daripada kita, menyambung sana silaturahim yang sudah kita putus. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memandang rahmatnya terhadap kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap istri dan keluarga kita, dan terhadap orang-orang mencintai kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Sya'ban hingga di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana في رجب وشعبنا بلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.